Dua warga negara asing yang diduga menjadi pembunuh polisi di pantai Kuta Bali ditangkap. Keduanya sempat berpindah-pindah tempat sebelum diringkus dekat kantor Konsulat Jenderal Australia. DT, seorang pria kewarganegaraan Inggris diringkus anggota polisi Polda Bali dan Polresta Denpasar pada Jumat sore. Pria berambut gimbal ini ditangkap sekitar 100 meter dari kantor Konsulat Jenderal Australia di kawasan Renon, Denpasar. Wisatawan yang diduga menjadi pembunuh Aibda Iwayan Sudarsa, anggota polisi Polsek Kuta ini ditangkap saat mengantarkan teman perempuannya SC, seorang warga negara Australia. Polisi menyebut SC datang ke kantor konsulat Australia untuk meminta perlindungan karena disebut-sebut menjadi penyebab kematian polisi lalu lintas Kuta itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Ada 9 orang yang sudah kita periksa. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang kita temukan di TKP itu mengarah kepada kedua orang ini. Sebelum ditangkap, kedua orang asing ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka meninggalkan penginapan yang menyisakan bercak darah dan sempat pindah ke kawasan Jimbaran, Bali. Nandang Risade Astika, Denpasar. Kepolisian Denpasar, Bali mengamankan sebuah sepeda motor dan papan selancar terkait pembunuhan anggota polisi yang diduga melibatkan pasangan turis asing. Barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar pada Jumat tengah malam. 2 unit sepeda motor dan 3 buah papan selancar dibawa petugas kepolisian Resort Kota Denpasar dari beberapa tempat kejadian perkara. Salah satunya adalah sepeda motor yang digunakan terduga pelaku yang diamankan tak jauh dari kantor Konsulat Jenderal Australia. Lokasi ini juga merupakan tempat penangkapan DT warga negara Inggris. Sementara 1 sepeda motor lainnya adalah milik korban Aibda Iwayan Sudarsa. 3 buah papan selancar juga diambil dari tempat kejadian perkara. 2 diantaranya dalam kondisi patah dan diduga digunakan sebagai alat untuk memukul korban. Dan kini untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pembunuhan polisi di Bali, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata. Selamat pagi Nyoman, bagaimana dengan perkembangan kasus sejauh ini? Apakah motifnya sudah diketahui? Iya, Anissa dan Yuda, memang sampai pagi ini motif pembunuhan terhadap Aibda Iwayan Sudarsa belum diketahui atau belum terungkap. Masalahnya adalah hingga dini hari tadi pihak kepolisian belum banyak bisa mengungkap fakta-fakta atau belum bisa mengungkap mendapatkan keterangan dari kedua warga negara asing ini. Termasuk misalnya hingga saat ini pun status pada kedua warga negara asing ini belum ditetapkan apakah nanti akan menjadi tersangka karena membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Dan memang hingga sore kemarin pihak Kapolda Bali dalam hal ini Irjen Pol Sugeng Priyatno memang sempat menanyakan dan sempat berkomunikasi dengan kedua warga negara asing ini. Dan hanya dari warga negara asal Australia yakni Sarah O'Connor yang menyatakan bahwa dia tidak ingat banyak hal terkait dengan kejadian pada tanggal 17 Agustus dini hari itu karena kondisi si wanita ini sedang mabuk. Demikian juga dengan warga negara Inggris, David Taylor yang menyatakan belum bersedia memberikan keterangan sebelum didampingi oleh kuasa hukumnya nanti. Dan memang pihak Polda Bali sempat menawarkan apakah akan menggunakan kuasa hukum Polda atau akan mencari dari luar, belum dijawab oleh kedua warga negara asing ini. Hingga pagi ini pihak kepolisian masih melakukan mengamankan kedua warga negara asing ini di Mapolresta Denpasar. Yuda. Ya Nyoman, adakah penyelidikan ini berimbas pada pariwisata di Bali sejauh pantauan Anda? Iya Anissa, memang hingga saat ini belum ada semacam ketakutan daripada wisatawan yang berlibur ke Bali dan belum terpantau adanya pengaruh kepada wisatawan yang akan mengunjungi Bali. Karena kejadian ini memang di pusat keramaian Kuta, artinya di pantai Kuta sendiri yang berada di depan sebuah hotel Pullman yang ada di Kuta ini. Dan kejadiannya memang dini hari pada tanggal 17 Agustus tersebut. Memang tempat kejadian perkara sendiri
merupakan di malam hari sering dijadikan tempat untuk katakanlah memadu kasih, artinya berpacaran hingga malam hari. Dan diduga kedua warga negara asing ini pada dini hari pada tanggal 17 Agustus berada di tempat itu, dan memang dari keterangan pihak forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar ada semacam luka di bagian kepala, di mana luka tersebut adalah akibat benturan benda tumpul. Dan memang sejauh ini tidak ada pernyataan ataupun kekhawatiran daripada wisatawan yang mengunjungi Pulau Bali ini untuk berlibur. Anissa. Nyoman, kejadiannya adalah di lokasi wisata yang ramai pengunjung. Apakah ada kebijakan dari pihak aparat terkait untuk menambah personil berjaga di lokasi tersebut? Iya, Yuda, memang di Pantai Kuta tidak hanya ramai di sore hari saat orang melihat sunset, namun juga kadang sampai pagi hari, dini hari pun masih ada wisatawan yang menikmati pantai ini. Namun memang di Pantai Kuta ini tidak hanya ada atau dijaga oleh para pecalang atau pengamanan adat, juga dijaga oleh Satuan Tugas Pantai Kuta yang memang memantau di areal pantai sepanjang sekitar 4 km tersebut. Dan memang polisi pun sering berpatroli di kawasan Pantai Kuta ini, dan pada kejadian pada tanggal 17 Agustus dini hari tersebut, kebetulan polisi lalu lintas yang menjadi korban pembunuhan ini sedang sempat apel di Ground Zero, kemudian melakukan patroli di wilayah yang dia memang sebiasa melakukan patroli. Artinya ketika selesai apel malam dini hari itu, petugas ini atau korban dari polisi ini kemudian melakukan semacam patroli di pinggir atau di jalan pantai di Kuta ini. Dan memang sepertinya memang harus ada penambahan daripada personil untuk menjaga tempat-tempat wisata. Termasuk juga kemarin ada himbauan dari Gubernur Bali untuk artinya tidak boleh seorang pengaman atau polisi hanya bertugas seorang sendiri ketika melakukan patroli. Jadi diharapkan ada tambahan tenaga pengamanan atau pihak kepolisian yang melakukan patroli, dan tidak diizinkan atau dihimbau untuk tidak berpatroli seorang diri. Yuda. Nyoman, jika memang terjadi di tempat publik begitu, apakah sudah ada saksi-saksi yang diamankan dari TKP sendiri untuk memberikan keterangan? Ya, memang ada 9 orang saksi yang diperiksa, Anissa, terkait dengan terbunuhnya anggota Polantas Polsek Kuta ini. Dari 9 orang tersebut diantaranya adalah ada satpam hotel yang berada tepat di depan tempat kejadian perkara, termasuk juga 2 tukang ojek yang sebenarnya sempat dicegat oleh kedua warga negara asing ini dan diminta untuk mengantarkan ke tempat penginapannya, namun ditolak karena kedua warga negara asing ini badannya berlumuran darah sehingga ada kekhawatiran tidak mau diantar. Dan memang di tempat kejadian perkara ini agak gelap, artinya dini hari itu biasanya tempat ini memang dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda ataupun pasangan-pasangan yang memadu kasih sampai dini hari, misalnya di hari-hari libur maupun di akhir pekan seperti itu. Dan dari 9 orang saksi tersebut memang masih diperiksa secara intensif, namun hanya 2 orang yang artinya diamankan, tidak diperbolehkan keluar dari Polresta, 2 warga negara asing ini, dan akan dipanggil kembali saksi-saksi 9 orang saksi yang sempat diperiksa untuk memperjelas kembali apa sih sebenarnya yang mereka lihat atau apa sih sebenarnya yang mereka ketahui dari kejadian ini. Sehingga nanti motif ataupun bagaimana proses terbunuhnya Aibda Sudarsa ini akan terungkap dengan jelas, Anissa. Baik, terima kasih IGD Nyorman Wiryadinata dari Bali terkait kasus pembunuhan polisi di kawasan Pantai Kuta.